Bayangkan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Kota hancur, ekonomi runtuh, makanan sangat langka. Di tengah kondisi itu, lahirlah sebuah makanan sederhana yang kelak akan dikenal seluruh dunia. Namanya ramen. Hari ini, ramen ada di hampir setiap negara. Dari warung kecil di gang sempit di Tokyo, hingga restoran mewah di New York. Tapi siapa sangka, awalnya ramen hanyalah makanan rakyat yang murah dan dianggap biasa saja. Bagaimana mie sederhana ini bisa merubah menjadi simbol kuliner Jepang? Mari kita mulai dari awal. Banyak orang mengira ramen adalah makanan tradisional Jepang sejak ratusan tahun lalu. Padahal kenyataannya tidak. Ramen berasal dari mie gandum Cina yang dibawa ke Jepang pada akhir abad ke-19. Saat itu disebut shinasoba. Awalnya hanya dijual di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Yokohama. Makanan ini bukan makanan elit, bukan makanan bangsawan. Hanya makanan cepat saji untuk pekerja. Namun semua berubah setelah perang. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami krisis pangan besar. Rakyat kelaparan. Pemerintah Jepang mulai mengimpor gandum dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Karena beras sulit didapat, mie gandum menjadi alternatif yang murah. Disinilah ramen mulai populer. Ramen hangat, murah, mengenyangkan. Ramen bukan lagi sekedar mie. Dia menjadi penyelamat bagi banyak keluarga. Namun tetap saja, ramen masih dianggap makanan kelas bawah. Belum ada yang menyangka ramen akan mendunia. Pada tahun 1958 menjadi momen penting. Seorang pria bernama Momofuku Ando berpikir, bagaimana jika ramen bisa dimasak siapa saja, kapan saja? Dia lalu bereksperimen berbulan-bulan di rumahnya. Akhirnya, dia menemukan cara menggoreng mie agar bisa dikeringkan dan disimpan lama. Lahirlah chicken ramen, ramen instan pertama di dunia. Awalnya harganya mahal, tapi karena praktis, lama-lama menjadi populer. Orang tidak perlu lagi pergi ke kedai. Cukup seduh air hangat, dan revolusi ini menjadi berubah segalanya. Ramen tidak lagi lokal, dia menjadi produk global. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, ramen mulai masuk ke Amerika dan Eropa. Mahasiswa menyukainya karena murah, pekerja menyukainya karena cepat. Lalu muncullah variasi rasa. Tonkotsu, kuah tulang babi pekat, soyu, kecap asin, dan miso, fermentasi gurih. Setiap daerah di Jepang bahkan punya ciri khas ramen sendiri. Ramen berubah dari makanan murah menjadi identitas daerah. Restoran ramen premium mulai bermunculan. Masuk era Instagram dan TikTok. Ramen naik level lagi. Kenapa? Karena tampilannya sangat fotogenik. Kuah panasnya beruap, telur setengah matang yang lumer, mie yang dapat ditarik dengan sumpit. Visual ini membuat ramen jadi viral. Sekarang, orang tidak hanya makan ramen. Mereka membagikan pengalaman makan ramen dan itu membuatnya semakin mendunia. Hari ini, miliaran porsi ramen instan dikonsumsi setiap tahun di seluruh dunia. Dari Amerika, dari Asia, sampai Afrika. Dari mahasiswa sampai eksekutif. Ramen telah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Semuanya berawal dari kebutuhan sederhana, makanan hangat dan murah di masa sulit. Ramen mengajarkan satu hal penting, inovasi tidak harus mewah. Kadang, yang sederhana justru paling bertahan lama. Dari gang kecil di Jepang hingga meja makan di seluruh dunia, ramen bukanlah mie. Dia adalah cerita tentang ketahanan, kreativitas, dan harapan. Dan mungkin itulah alasan kenapa dunia tidak pernah bosan dengan ramen.